Bayangkan, sebuah sore yang sunyi di awal abad ke-20, seorang pemuda berdiri di hadapan rakyat kecilnya di sebuah lapangan terbuka. Bajunya sederhana, namun sorot matanya tajam. Ia berbicara lantang tentang bangsa, tentang kemerdekaan, tentang keadilan. Namanya Soekarno. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Namun Soekarno bukan sekedar orator, ia adalah pemikir. Ia bukan hanya memimpin revolusi dengan bambu runcing dan pidato, tapi juga dengan ide-ide besar, ide-ide yang ia racik dari buku, dari debat, dari tanah yang diinjak rakyatnya, dan dari air mata mereka yang tertindas. Perjalanan kita hari ini bukan sekedar mengenang Soekarno. Kita sedang menyusuri jejak-jejak pemikirannya tentang nasionalisme, marxisme, sosialisme, nasakom, dan demokrasi terpimpin. Kita akan melihat bagaimana gagasan-gagasan itu lahir, tumbuh, dan memberi bentuk pada negeri yang kita pijak hari ini. Dulu, di bawah penjajahan Belanda, Indonesia bukanlah satu bangsa. Ia hanyalah gugusan pulau, suku, dan bahasa yang tercerai-berai. Tapi Soekarno melihat sesuatu yang lebih. Ia melihat potensi untuk bersatu. Suatu hari, dalam pidatonya yang berapi-api, ia menyatakan, "Aku cinta negeri ini bukan karena tanahnya, tapi karena penderitaan rakyatnya." Dari sanalah nasionalisme Soekarno lahir. Bukan dari romantisme masa lalu, tapi dari penderitaan bersama dan harapan bersama. Nasionalisme Bung Karno adalah alat perjuangan, bukan nasionalisme sempit yang hanya memuja satu suku, satu agama, ataupun satu golongan. Nasionalisme Soekarno adalah nasionalisme yang membebaskan dan juga yang menyatukan, yang membuat semua orang, entah dia petani dari Flores, nelayan dari Sulawesi, atau guru dari Padang, merasa sebagai bagian dari satu bangsa. Tahun demi tahun setelah kemerdekaan bukanlah masa yang tenang. Indonesia baru masih muda dan rapuh, berada di tengah tarik-menarik ideologi, nasionalis, agamis, dan komunis. Setiap kubu merasa paling benar, konflik nyaris tak terhindarkan. Lalu Soekarno dengan insting politiknya yang tajam mengusulkan sesuatu yang mengejutkan. Nasakom, nasionalisme, agama, dan komunisme disatukan dalam satu kerangka sebuah ide yang bagi sebagian orang itu mustahil. Namun, bagi Soekarno, ini bukan soal kompromi, tapi soal realitas. Ketiga kekuatan itu nyata, hidup di masyarakat, dan jika bangsa ini ingin bertahan, mereka harus bersatu. Ia percaya bahwa konflik bisa dihindari jika ada ruang untuk semua, dan ruang itu ia ciptakan dalam satu nama, Nasakom. Apakah berhasil? Tidak sepenuhnya, tapi gagasan itu menunjukkan satu hal penting. Soekarno tidak mencari jalan mudah. Ia mencari jalan yang bisa menyelamatkan bangsa dari perpecahan. Satu hari, saat Soekarno masih muda dan penuh semangat, ia berjalan di sebuah jalan kampung di Bandung. Ia bertemu dengan seorang petani kecil, namanya Marhen. Petani itu memiliki tanah, tapi hidupnya tetap miskin. Ia tidak dijajah oleh Belanda secara langsung, tapi tetap terjepit oleh sistem ekonomi yang tidak adil. Dari pertemuan itu, Soekarno sadar, penindasan tidak selalu datang dalam bentuk penjajahan militer. Kadang ia datang dalam bentuk ekonomi, dalam sistem yang membuat orang bekerja keras, namun tetap tak punya apa-apa. Dari Marhen inilah lahirlah Marhenisme, ideologi perjuangan kelas bawah Indonesia Soekarno ini. Dia membangkitkan semangat rakyat untuk berdiri sendiri, menguasai alat produksi,
dan membebaskan diri dari ketergantungan. Berbeda dengan komunisme yang menekankan revolusi kelas dan penghapusan kepemilikan pribadi, marxisme Soekarno lebih lembut, lebih kontekstual. Ia berbicara tentang kemandirian, keadilan sosial, dan pemberdayaan. Ia bukan teori dari Eropa, tapi dari sawah dan ladang Indonesia. Soekarno hidup di zaman ketika dunia terbagi dua, blok barat dan blok timur, kapitalisme melawan komunisme. Tapi Soekarno seperti biasa, memilih jalannya sendiri. Ia tidak percaya pada kapitalisme yang menindas, tapi juga tidak sepenuhnya setuju dengan komunisme yang mengabaikan kemanusiaan dan spiritualitas. Maka ia menggali sosialisme dari akar budaya bangsa sendiri. Dalam pidatonya yang terkenal, ia berkata, "Sosialisme kita adalah sosialisme gotong royong, bukan sosialisme dari buku-buku Rusia atau Amerika." Bagi Soekarno, sosialisme berarti negara hadir untuk rakyat. Negara menguasai cabang produksi yang penting rakyat tidak boleh dibiarkan bersaing bebas tanpa perlindungan. Dan semua itu harus dibangun atas dasar nilai-nilai Indonesia, kekeluargaan, musyawarah, dan empati. Tahun 1950-an adalah masa-masa yang penuh gejolak. Kabinet jatuh bangun, partai-partai saling menjegal, rakyat bingung, perjuangan kemerdekaan belum usai, tapi arah revolusi tak jelas. Disinilah Soekarno mengusulkan sesuatu yang kembali mengundang kontroversi, demokrasi terpimpin. Bagi Soekarno, demokrasi yang hanya meniru sistem barat tidak cocok diterapkan begitu saja di Indonesia. Kita punya tradisi sendiri, dari musyawarah desa hingga pemimpin adat. Demokrasi katanya harus sesuai dengan kepribadian bangsa. Demokrasi terpimpin ini bukan berarti otoritarisme, tapi ia juga bukan demokrasi liberal. Ini adalah sistem yang menempatkan pemimpin sebagai pengarah revolusi, bukan sebagai penguasa tunggal. Ia menginginkan efisiensi, tapi juga tetap menjaga suara rakyat. Dalam prakteknya, sistem ini memang tidak lepas dari kritik, tapi gagasannya lahir dari keprihatinan yang nyata, bahwa jika tidak diarahkan, demokrasi bisa berubah menjadi kekacauan. Soekarno wafat pada tahun 1970. Tubuhnya memang tidak dikuburkan, tapi pikirannya terus hidup. Lihatlah sekeliling hari ini. Banyak tokoh politik mengutip pidatonya. Banyak partai masih mengusung nama dan semangatnya. Semangat berdikari, kedaulatan, dan keadilan sosial masih menjadi mimpi yang belum selesai. Pemikiran Soekarno membentuk dasar konstitusi, sistem pemerintahan, hingga arah kebijakan luar negeri. Ia membangun bukan hanya dengan tangan, tapi dengan ide. Dan ide seperti yang ia percaya tidak bisa dibunuh. Pemikiran Soekarno bukan milik masa lalu, ia milik masa depan. Dan selama bangsa ini masih berdiri, selama masih ada yang berjuang untuk keadilan dan persatuan, maka suara Bung Karno akan terus bergema. Bukan di mimbar, bukan di istana, tapi di hati rakyat yang tak pernah lelah bermimpi tentang Indonesia yang besar, adil, dan merdeka seutuhnya.